Akhir menjelaskan, pengendalian inflasi ke depan akan didorong dengan konektivitas bisnis distribusi pangan antar daerah, sehingga dipastikan rantai pasokan akan tetap aman. Pangan merupakan suatu komoditas yang sangat penting dan paling mendasar dalam kebutuhan sehari-hari. Ketersediaan pangan merupakan suatu yang sangat penting untuk menjamin pasok pangan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber, yaitu produksi dalam negeri, pemasok bahan makanan, dan pengelolaan cadangan makanan. Berdasarkan angka sasaran data produksi pangan di Jawa Timur pada tahun 2014 telah mengalami surplus beras sebesar 3,903,952 ton, jagung surplus 4,982,146, kedelai mengalami kekurangan sebesar 100,790 ton, kacang tanah surplus 133,834 ton, dan kacang hijau surplus mengalami 4,939. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang besar dalam masalah ketersediaan bahan pangan. Akan tetapi, potensi ini masih kurang berjalan dengan baik karena pendistribusian bahan pangan masih kurang terintegrasi dengan baik dikarenakan lamanya proses pendistribusian dan biaya transportasi yang cukup tinggi sehingga harga bahan pangan menjadi mahal. Masalah distribusi ini meliputi infrastruktur, institusi, jaringan distribusi, dan kapasitas produksi antar wilayah dan musim. Keberhasilan suatu supply chain tergantung pada integrasi dan koordinasi semua anggota supply chain dalam membentuk struktur jaringan yang efisien. Desain jaringan supply chain merupakan suatu masalah yang melibatkan beberapa keputusan strategi, seperti menentukan jumlah, lokasi, dan kapasitas dari fasilitas yang dibutuhkan untuk menentukan permintaan konsumen yang diberikan secara efisien dan tepat waktu. Hal ini melibatkan keputusan yang berkaitan dengan lokasi pasokan, pabrik, gudang, dan pusat distribusi. Keputusan desain jaringan dapat menemukan konfigurasi supply chain dan memiliki dampak yang signifikan pada biaya logistik dan responsif. Salah satu kunci dari produktivitas dan profitabilitas supply chain adalah jaringan distribusi yang dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan supply chain, mulai dari biaya yang rendah hingga responsif yang tinggi. Desain jaringan distribusi terdiri dari 3 masalah utama, yaitu masalah location allocation, masalah function routing, dan masalah inventory control. Pemecahan masalah optimasi jaringan distribusi dapat dilakukan menggunakan pendekatan lokasi fasilitas yang berkapasitas. Pengembangan model desain jaringan distribusi ini dilakukan pada 3 tingkatan jaringan distribusi supply chain. Yang pertama, pemasok, DC, dan konsumen. Agar dapat menghasilkan solusi yang optimal, perumusan masalah desain jaringan distribusi ini menggunakan model mixed integer linear programming. Lokasi pemasok, DC, dan konsumen berasal dari 7 wilayah di Jawa Timur, antara lain yang pertama ada klaster agropolitan Madura, dan yang kedua ada klaster agropolitan Ijen, yang ketiga ada klaster agropolitan Bromo, dan yang keempat ada klaster agropolitan Wilis, dan yang kelima ada klaster metropolitan, yang keenam ada klaster segitiga emas, dan yang ketujuh ada klaster regional Kelur. Berdasarkan pada klaster wilayah di Jawa Timur, pada penelitian ini menggunakan 9 skenario untuk menentukan jumlah dan lokasi DC yang dibutuhkan agar dapat meminimumkan total biaya logistik. Hasil dari 9 skenario yang telah diuji antara lain skenario yang pertama dengan jumlah permintaan 10%, kapasitas DC sebesar 100.000 ton menghasilkan 2 DC yang pada DC 5 dan 6. Skenario yang kedua dengan jumlah permintaan 10% dan kapasitas DC sebesar 200.000 ton menghasilkan 2 DC yang dibuka sama seperti skenario yang pertama. Akan tetapi total biayanya lebih besar. Peningkatan total biaya ini disebabkan oleh kapasitas DC yang lebih besar. Skenario yang ketiga dengan jumlah permintaan 10% dan kapasitas DC sebesar 300.000 ton menghasilkan 2 DC yang dibuka sama seperti skenario 1 dan 2. Total biayanya lebih besar dari skenario yang ke-1 dan kedua dengan alasan yang sama seperti skenario yang kedua.
Skenario 4 dengan jumlah permintaan 20% dan kapasitas DC sama seperti skenario 1 sebesar 100.000 ton menghasilkan 3 DC yang dibuka, yaitu pada DC 5, 6, dan 7. Total biaya pada skenario ini lebih rendah dari skenario yang sebelumnya. Kemudian skenario yang kelima dengan jumlah permintaan 20% dan kapasitas DC sama seperti skenario kedua sebesar 200.000 ton dengan total biaya lebih rendah pada skenario keempat. Skenario 6 dengan jumlah permintaan 20% dan kapasitas DC sama seperti skenario 3 sebesar 300.000 ton. Dengan total biaya lebih tinggi, peningkatan total biaya ini disebabkan oleh kapasitas DC yang lebih besar dengan biaya tetap pembukaan DC yang lebih mahal. Skenario 7 dengan jumlah permintaan 30% kapasitas DC sama seperti skenario 1 dan 4. Sebesar 100.000 ton menghasilkan 4 DC yang dibuka, yaitu pada DC 3, 5, 6, dan 7. Total pada skenario ini lebih rendah karena jumlah permintaan lebih besar sementara jumlah produksinya sama. Skenario 8 dengan jumlah permintaan 30% dan kapasitas DC sama dengan skenario 2 dan 5 sebesar 200.000 ton menghasilkan 3 DC yang dibuka, yaitu pada DC 5, 6, dan 7. Penurunan total biaya ini disebabkan oleh jumlah DC yang dibuka lebih sedikit dari skenario 7 sehingga jumlah inventory pada DC juga lebih sedikit. Skenario 9 dengan jumlah permintaan 30% dan kapasitas DC sama dengan skenario 3 dan 6 sebesar 300.000 ton. Total biayanya lebih rendah dari skenario 7 dan 8. Ini disebabkan oleh kapasitas yang lebih besar sehingga jumlah DC yang dibuka lebih sedikit dari skenario sebelumnya. Pada permintaan sebesar 10%, biaya logistik yang paling rendah terdapat pada skenario 1. Lalu pada permintaan sebesar 20%, total biaya logistik paling rendah terdapat pada skenario 5. Dan pada skenario permintaan sebesar 30%, total biaya logistik paling rendah terdapat pada skenario 9. Dari semua skenario yang dicoba menunjukkan bahwa lokasi yang strategis untuk dibangun DC yaitu pada DC 5, klaster metropolitan, dan DC 6 yaitu pada klaster segitiga emas. Jaringan distribusi rantai pasok yang efisien dapat meminimumkan total biaya logistik pada seluruh bagian rantai pasok. Berdasarkan hasil penelitian tentang desain jaringan distribusi rantai pasok bahan pangan di Jawa Timur, menunjukkan bahwa model ini dapat digunakan dalam desain jaringan distribusi bahan pangan. Karena model ini memperhatikan ketidakpastian pada pasokan sehingga diperlukan inventory pada daerah pemasok dan DC agar dapat memenuhi permintaan dengan baik.